300.815. Di sini saya akan presentasikan tugas evaluasi proyek yang dari hasil review buku yang berjudul Kriteria Evaluasi Proyek untuk Proyek Kelayakan Menuju Pertumbuhan Inklusif di Indonesia. Di sini saya mengambil tema proyek perlindungan sumber daya alam. Proyek perlindungan sumber daya alam dilaksanakan masuk ke dalam bidang perlindungan yang terutama pada sumber daya. Proyek perlindungan ini ditekankan pada resapan air atau panenan air sebagai proksi dari proyek pelestarian sumber daya alam. Penggunaan sumber daya secara maksimal oleh manusia dapat menurunkan populasi yang ada sebelumnya. Pelestarian yang sangat penting dilakukan untuk menunjang kehidupan masa depan dengan perekonomian yang lebih maju. Ada beberapa tujuan utama proyek yang harus diperhatikan untuk mencapai daerah tangkapan air, yaitu mengembangkan indikator skala lapangan dan mengukur erosi dan sedimentasi berdasarkan pengetahuan asli tentang karakteristik tanah dan vegetasi. Frekuensi erosi, sedimentasi, dan produktivitas tanah yang diukur pada skala tangkapan dengan kajian erosi sebagai studi dasar untuk proyek konduksi. 3. Menjelaskan metode spesifik untuk skala tangkapan dan konservasi air di landscape tertentu dengan kajian erosi sebagai dasar untuk proyek konduksi. 4. Menggambarkan dan diukur dalam istilah moneter atau bisa jadi disebut dengan rancangan anggaran berdasarkan kegiatan untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Tinjauan mendalam. Area landscape sangat penting diidentifikasikan melalui informasi. Salah satunya ada beberapa kriteria atau ada 5 kriteria. Yang pertama, penilaian kesetaraan banjir, misalnya rumah tangga atau komunitas rentan terhadap banjir di berbagai dampak. Dampak tersebut ada 3 segi. Yang pertama, langsung, tidak langsung, dan berwujud. Langsung contohnya seperti cedera atau meninggal dunia. Tidak langsung contohnya seperti kerugian produksi, bisa jadi layanan publik yang rusak atau terganggu. Terus yang ketiga, tidak terwujud, itu contohnya trauma. Jadi secara lebih ke korbannya. Kedua, pemetaan risiko banjir. Peta yang digunakan berskala mikro, yaitu kawasan komunitas berskala meso, adalah kawasan pemukiman atau industri, unit berskala besar atau berskala makro seperti kota madya atau unit administratif. 3. Keputusan optimal mengenai langkah-langkah mitigasi banjir, contohnya skenario perbedaan untuk mengurangi banjir. 4. Analisis komparatif digunakan untuk menilai dan memprioritaskan rumah tangga dan kumpulan komunitas yang wilayahnya terkena banjir dengan estimasi kerusakan yang minimal. 5. Penilaian risiko dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan asuransi menanggung kerugian banjir yang telah terjadi. Indikator yang dilakukan dapat mengetahui tujuan proyek, seperti penilaian mendasar dari tujuan proyek adalah meningkatnya nilai tambah dengan hasil indikator. 2. Memprediksi erosi tanah dalam bisnis biasa digunakan untuk memprediksi apakah tanah dalam kondisi baik atau tidak. 3. Estimasi dampak banjir. Ada beberapa estimasi output yang digunakan untuk meningkatkan nilai tambah seperti belanja modal atau alokasi biaya. Yang terakhir, aspek keuangan daerah atau dari tangkapan air dengan rumus untuk menghitung aspek keuangan daerah itu menggunakan rumus P sama dengan C ke N pangkat O dibagi C ke N pangkat
0 dikali 1 ditambah J ditambah C ke N pangkat 1 dibagi C ke N pangkat 1 dikali 1 plus J pangkat 1 ditambah sampai dengan C ke N pangkat M dibagi C ke N pangkat M dikali 1 plus J pangkat M. Analisis keuangan daerah tersebut atau tangkapan air dilakukan dengan kegiatan dan penilaian economic rate of return atau disebut dengan IRR. Perhitungan IRR menggunakan rumus di atas, di mana C sebagai arus kas dan J sebagai pertumbuhan keuntungan dari proyek. Tingkat pengembalian ekonomi diperkirakan oleh dua dampak. Yang pertama, tanpa proyek. Yang kedua, dengan arus kas proyek. Efek ekonomi dipengaruhi oleh perubahan antara keuntungan bersih dengan pelaksanaan proyek. Tabel di samping menunjukkan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10. Economic effect itu menggunakan without project dan with project, dan sama dengan productivity without project dan with project, di mana economic effect with project menggunakan angka 2 di setiap tahunnya dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10. Jadi perhitungannya sama, menghasilkan 2000 dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10. Economic effect with project dari tahun per tahun berbeda-beda angka, dan hasil perhitungannya berbeda juga tergantung tahunnya dan tergantung angka yang ditentukan. Kemudian productivity without project, kuantitinya dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10 menggunakan 1000. Jadi hasilnya akan sama karena revenue price-nya 10.000. Jadi tahun ke-0 sampai tahun ke-10 menghasilkan angka yang sama. Berbeda lagi dengan produktivitas without project, kuantitinya dari tahun ke tahun berbeda. Dari tahun 0 sampai tahun kedua sama 1000, tapi dari setelah tahun kedua 3, 4, 5, 6 sampai 10 berbeda-beda. Jadi angka yang dihasilkan akan berbeda-beda setiap tahunnya sampai tahun ke-10. Dari perhitungan tabel di samping ini menghasilkan nilai economic rate return-nya sebesar 32,62%. Jadi, dengan perhitungan IRR atau economic rate of return diperkirakan mencapai 32,62%, yang merupakan nilai manfaat bersih dengan proyek lebih besar dari manfaat bersih tanpa proyek, sehingga dikatakan bahwa hasil perhitungan nilai IRR atau economic rate of return itu tinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.